Violeta menatap gaun yang telah dipesan oleh Marcelo untuknya. Gaun panjang yang didesain sesuai lekuk tubuh Violeta dan berwarna merah. Merah lagi. Violeta melirik Susan meminta penjelasan. Nyonya sangat cocok dengan warna merah, ujar Susan. Bukannya akhir-akhir ini terlalu banyak warna merah di lemariku. Nyonya, apa Anda tidak tahu? Violeta mengerutkan dahinya. Tahu apa? Anda kan sudah mendapat julukan. Violeta terkejut. Siapa? Aku. Orang yang kerjanya diam aja di rumah bisa mendapatkan julukan. Tidak sembarangan orang bisa mendapatkan julukan. Hanya mereka yang telah terkenal dan bekerja keras untuk menunjukkan diri di depan orang lain. Sekaligus orang-orang yang mendapatkan pengakuan dari orang-orang berperingkat tinggi. Violeta pikir dia bukanlah orang yang bisa mendapatkan julukan itu. Setelah memasuki Aguero, yang dia lakukan hanyalah rebahan, membaca buku, belajar dengan penuh keterpaksaan, dan bermain game. Ia pernah berpikiran melakukan beberapa pekerjaan, tapi Marcelo melarangnya. Violeta sendiri tuh senang karena hanya perlu rebahan. Lalu, bagaimana bisa seseorang seperti dirinya mendapatkan julukan? Setelah Anda menghadiri pesta ulang tahun Putri Andreas, orang-orang mulai mengaitkan warna merah dengan Anda. Semua orang juga tahu bahwa Andreas dikalahkan oleh Aguero dan kenyataan tentang Anda yang memimpin semua orang untuk melindungi mansion telah menyebar. Siapa yang melakukannya? Tuan kecil. Oh, Dominic. Selain itu, popularitas Anda meningkat saat hari peresmian Tuan Matteo sebagai anggota Aguero. Banyak yang menganggap Anda sangat pemberani dengan bicara di depan semua orang tanpa menundukkan kepala. Karena anggapan awal orang-orang tentang Anda adalah seorang istri dari Tuan Marcelo. Sekarang Anda telah membangun citra Anda sendiri. Violeta langsung merasa sombong. Lalu, apa julukan luar biasa yang aku miliki? Mawar Merah Aguero. Senyum Violeta berganti dari jadi wajah datar. Apa-apaan itu? Saya pikir Anda akan menyukainya. Aku suka. Maksudku, dari mana munculnya julukan itu? Kenapa pula harus ada kata Aguero di belakangnya? Susan menjelaskan dengan senang hati. Orang-orang berpikiran kalau Anda sangatlah cocok dengan warna merah. Mawar memiliki artian cantik namun berbahaya. Lalu Aguero, karena Anda tidak bisa disentuh dan hanya milik tuanku seorang. Beberapa pelayan yang akan membantu Violeta bersiap langsung memerah dan terharu dengan arti julukan Violeta. Sementara yang punya julukan ya hanya menunjukkan wajah datar. Ya udah deh, bodo amat. Setidaknya aku memilikinya. Violeta duduk di depan meja rias membiarkan semua orang melakukan tugas mereka. Dasar bodoh. Matteo terkejut saat Gita menerobos masuk ke dalam kamar dan meneriakinya seperti itu. Gita dengan setelan pakaian tidurnya mendekati Matteo dengan wajah marah. Apa-apaan penampilanmu ini? Jas hitam dan celana hitam, bahkan dasi merah yang membosankan. Kemeja ini juga. Kau serius akan memakai ini? Iya, tentu. Matteo merapikan dasinya. Jangan bercanda deh. Gita menarik dasi yang dipakai oleh Matteo hingga terlepas. Sekarang kau juga salah satu dari wajah Aguero. Apa kata orang-orang nanti kalau wajah Aguero berpenampilan membosankan seperti ini? Lagian, Violeta kan sudah memesankan pakaian untukmu. Aku sengaja melakukannya agar tidak mencolok. Matteo, kamu benar-benar bodoh ya. Gita menyentuh dahi Matteo dengan jari telunjuknya. Kau berharap tidak mencolok dengan wajahmu yang seperti ini? Walaupun kau dan Marcelo tidak masuk bersamaan, orang-orang tetap akan memperhatikanmu karena wajahmu. Bahkan sebelum kau diakui sebagai anggota keluarga Aguero, banyak wanita yang telah menaruh mata mereka kepadamu. Jika kau tetap berpenampilan seperti ini, orang-orang akan berpikiran kalau Marcelo tidak memberimu tempat yang baik. Kau mengerti kan? Matteo mengangguk. Kau benar, aku terlalu santai. Baiklah, biar ku bantu kau bersiap-siap.
Gita mengambil pakaian baru Matteo di dalam lemari. Nah, ayo lepaskan pakaianmu. Matteo langsung melotot. Kau mau aku telanjang di depanmu? Iya, biar ku pakai sendiri. Matteo merebut pakaian lalu masuk ke dalam ruang lemari. Kita tersenyum dengan rasa kemenangan. Oh, dia bisa seperti itu juga ya. Selesai memakai pakaian, Matteo dibantu Gita untuk merapikan pakaian, menata rambut, memilih sepatu, dan parfum. Selesai. Gita terharu dengan hasil karyanya sendiri. Kau kelinci percobaan yang bagus. Apa? Oh, maaf ya, ini pertama kalinya aku mendandani laki-laki. Jadi bisa kusebut kau sebagai kelinci percobaan. Matteo menatap pantulan dirinya dari cermin. Ini cukup bagus, dasar pelit pujian. Matteo menatap Gita yang menggerutu dari pantulan cermin. Entah kenapa, wajah Gita sedikit imut di pandangannya. Ini pertama kalinya Matteo setertarik ini dengan seorang wanita. Kita menatap Matteo yang mendekatinya. Pria itu menarik tangannya, memakaikan sesuatu di pergelangan tangan kita. Hanya ini yang aku miliki saat ini, ujar Matteo. Gita menatap gelang sederhana dengan beberapa mata permata yang berkilau. Gita merasa sedikit malu, apalagi wajah Matteo begitu dekat dengannya, sehingga ia bisa merasakan hembusan nafas pria itu. Terima kasih, ucap Matteo dengan senyuman. Wajah Gita memerah. Ia sontak mendorong Matteo lalu berdehem. Iya, sama-sama. Sebaiknya kau pergi sekarang. Marcelo dan Violeta pasti sudah menunggumu. Apa kau tidak akan pergi? Kalau aku mau pergi, aku pasti sudah bersiap dari tadi. Peraturan di pesta kan tidak memperbolehkan bodyguard untuk masuk ke dalam. Makanya Violeta menyuruhku diam di rumah aja. Aku juga senang sih bisa rebahan dan tidur lebih awal. Mau aku bawakan sesuatu? Gita mengerutkan dahinya. Kau akan pergi ke pesta, bukan jalan-jalan. Jalanan yang akan aku lalui ada tempat berbelanja yang bagus. Kau akan merepotkan dirimu sendiri untuk membeli beberapa cemilan. Iya, aku sebenarnya tidak enak, tapi Gita tak banyak menyia-nyiakan kesempatan untuk menjadikan Matteo babu. Bisakah kau membawaku roti panggang manis yang hangat? Malam ini rasanya sangatlah dingin. Baiklah. Benar? Gita terkejut. Iya, aku akan membelikannya. Matteo keluar dari kamar meninggalkan Gita yang bengong seperti orang bodoh. Rasanya sudah lama tidak melihat ini, ujar Violeta saat Marcelo mengecup punggung tangan kanannya. Aku juga sudah lama tidak melihatmu berdandan secantik ini dengan gaun merah, balas Marcelo. Sudah kuduga, ini memang idemu kan? Violeta menggandeng lengan Marcelo. Orang-orang memberimu julukan itu, maka kau harus menunjukkan kepada mereka kelayakanmu. Violeta menyentuh gaunnya. Apa aku secocok itu dengan warna merah? Sangat. Tidak ada warna lain yang bisa membalutmu dengan sempurna kecuali warna merah. Dan warna merah adalah kesukaanku. Karena itu warna darah. Marcelo sedikit tertawa. Kau pikir aku psikopat? Kan emang. Aku suka warna merah karena itu cantik dan berani. Sama sepertimu yang begitu cantik dan tak kenal takut. Violeta tersenyum. Gombal. Mereka memasuki mobil. Violeta menatap supir yang tentunya bukan Matteo. Nampaknya Violeta belum terbiasa pada beberapa hal. Di mana Matteo? Tanya Violeta. Dia ada di belakang, jawab Marcelo. Violeta menoleh ke belakang ke sebuah mobil yang membawa Matteo. Apa dia akan baik-baik saja? Tidak usah khawatir, Matteo bisa menyelesaikan masalah apapun. Baiklah, kalau kau bilang begitu. 30 menit berkendara, mereka tiba di Mansion Toretto. Ini adalah kali pertama Violeta kemari. Makanya dia kagum dengan kemewahan Mansion Toretto. Bahkan rasanya Mansion Toretto lebih mewah daripada milik Aguero. Felix menghabiskan banyak biaya untuk membangun ini, ujar Marcelo. Apa dia berusaha menyaingimu? Benar, dia ingin membuat dirinya terlihat menonjol. Mobil melewati bangunan utama dan berhenti di depan bangunan pesta.
Marcelo keluar lebih dulu setelah pintu mobil dibuka. Dia mengulurkan tangannya pada Violeta. "Kau tidak gugup kan?" bisik Marcelo. "Kenapa harus gugup?" Violeta keluar dari mobil. "Tidak, sepertinya aku yang terlalu gugup." Violeta melirik Mateo yang sudah keluar. "Wah, adik ipar sangatlah tampan." Ternyata Mateo mengganggu tanpa mengganti wajah datarnya. "Terima kasih." "Kau tidak memanggilku tampan," ujar Marcelo. Violeta tersenyum. "Kau kan jelek." "Terima kasih, kau juga jelek." Violeta tertawa kecil saat mereka mulai melangkah masuk. Baru melangkah memasuki pintu, semua pandangan langsung mengarah kepada mereka. Violeta sangat terkejut karena hal itu terjadi begitu cepat. Untungnya, ia bisa mengendalikan ekspresinya seperti biasa. Mawar merah Aguero memang selalu cantik. Dia benar-benar seperti mawar. Aku tidak pernah bosan memandangi wajah cantiknya. Kapan ya aku bisa menarikan satu lagu dengannya? Itu suara bisik-bisik yang dapat didengar oleh Violeta. Dia merasa bangga pada dirinya sendiri, tapi tetap mengendalikan ekspresinya. Di sisi lain, para wanita muda melirik Mateo dengan tatapan lapar. Seorang bodyguard menjadi tuan muda, bukankah ini seperti kisah dongeng? Tapi dia sangat cocok sih menjadi tuan muda. Malah aku heran kenapa seseorang sepertinya malah menjadi pengawal. Kalau tidak salah dia belum punya tunangan kan? Mateo tidak bereaksi terhadap kata-kata mereka. Sejujurnya dia sangat malas untuk datang kalau saja ini bukan acaranya Dominic. "Selamat datang, Dominic." Si pemilik acara datang untuk menyambut mereka. Dominic menggunakan setelan jas berwarna krem yang terlihat ringan dan elegan. Jika dibandingkan dengan orang lain, penampilan Dominic bisa dibilang ya yang paling sederhana. Namun ia tetap menonjol di antara semua orang. Padahal biasanya Dominic akan berpenampilan tuh mencolok. Dia punya acara baru untuk menarik perhatian, pikir Violeta. "Terima kasih sudah datang semuanya. Aku sangat senang bisa menghabiskan saat-saat yang berharga bersama keluargaku," ujar Dominic dengan senyuman riang. Seperti anak kecil polos yang bahagia saat ulang tahunnya dirayakan dengan meriah. Kata-kata Dominic tentunya mengundang komentar dari tamu undangan. Itu karena Dominic terang-terangan menyebut Marcelo dan yang lainnya dengan sebutan keluarga. "Selamat ulang tahun Tuan Muda Toretto. Aku juga senang karena bisa merayakan ulang tahunmu. Tentu saja aku sudah membawakan hadiah yang pas untukmu. Aku harap kau menyukainya," ujar Marcelo. "Astaga, kau pasti kerepotan kan?" "Terima kasih Tuan Aguero," balas Dominic. Kemudian Dominic melirik ke arah Mateo. Bagaimana aku harus memanggilmu?" "Senyamannya saja," balas Mateo. "Bagaimana dengan Tuan Muda Aguero?" tanya Dominic. Mateo mengangguk. "Silahkan." "Rupanya kau ada di sini, Dominic." Itu adalah Felix yang datang bersama dengan Melva. Tatapan Melva langsung mengarah kepada Violeta. Dia memberikan tatapan tajam. Violeta yang sadar kalau Melva terang-terangan menunjukkan kebenciannya, memberikan sebuah senyuman penuh pandangan merendahkan. Melva tersentak. Dia menggenggam kipasnya lebih erat. "Berani sekali jalang murahan itu merendahkanku. Aku harus memberinya pelajaran yang setimpal nanti." "Aku tidak melihatmu di sini, Tuan Aguero. Maaf karena terlambat menyapamu," ujar Felix. "Tidak masalah, Tuan Toretto. Putramu sudah menyambutku dengan baik," balas Marcelo. Felix memandangi Mateo dengan remeh. "Adikmu pasti merasakan sedikit kesulitan kan?" "Tidak sama sekali. Aku malah merasa senang karena sudah diundang kemari untuk merayakan pesta ulang tahun sepupuku bersama-sama." "Tidak kusangka Tuan Toretto sangat mengkhawatirkanku. Terima kasih banyak," ujar Mateo dengan ekspresi datarnya. Felix tersentak. Berani sekali dia menjawabku. Belum lama ini dia hanyalah seorang pengawal rendahan. Dia juga kehilangan akalnya setelah diangkat menjadi Aguero. Di sisi lain, Dominic yang mendengar Mateo bicara seperti itu tersenyum kecil. "Kau melakukannya dengan baik, adik kecil." "Tuan Aguero, aku dengar kau dan keluarga Handoko akan mengadakan proyek bersama," ujar Felix. Kenapa dia tiba-tiba mengganti topik? Oh, tunggu. Sepertinya aku tahu.
pikir Violeta. Marcelo menggagu. Benar, kami sudah merencanakan proyek ini sejak lama. Untungnya dana yang dikumpulkan sudah cukup, sehingga kami bisa memulainya. Felix tersenyum. Aku harap proyek ini berjalan dengan lancar, tanpa adanya tikus yang menggigit tali penahan proyek. Maksudnya seseorang yang mengganggu dan menghancurkan proyek, kan? Kenapa dia membicarakan dirinya sendiri dengan bangga? Violeta masih dalam pikirannya. Marcelo tersenyum. Senyum dengan kedua mata yang memandang rendah kepada Felix. Tidak perlu khawatir, karena para tikus lemah tidak akan bisa menerobos masuk ke dalam lubung. Felix masih tersenyum namun matanya sedikit berkedut. Semoga saja tikus itu tidak membawa kawanan yang mengerikan. Kalau begitu, aku tidak perlu khawatir karena tikus itu adalah pengecut. Marcelo mengangguk. Di tengah ketegangan antara Marcelo dan Felix, tamu undangan lain mulai ribut karena datangnya seorang tamu yang membuat mereka terkejut. Bukankah itu Avandi Gauri? Mendengar nama Avandi disebut, Marcelo dan yang lain sontak menoleh ke arah Avandi yang mulai memasuki aula. Melihat itu, Felix buru-buru menyambut kedatangan Avandi. Selamat datang, Tuan Gauri, ujar Felix. Terima kasih sudah mengundangku, Tuan Toretto, balas Avandi. Akulah seharusnya berterima kasih karena kau sudah bersedia datang kemari. Avandi melirik Dominic yang mendekat. Selamat ulang tahun, Tuan Muda Toretto. Terima kasih, Tuan Gauri, balas Dominic. Umurmu 30 tahun kan? Kau benar-benar terlihat muda. Pujian Anda berlebihan, Dominic tersenyum. Itu bukan pujian, aku mengatakan kenyataan. Melihat mereka mengobrol dengan akrab, keributan di antara tamu undangan lain tak dapat dihentikan. Mereka tidak percaya kalau Avandi Gauri yang terkenal angkuh akan menginjakkan kaki di pesta seorang Dominic Toretto, apalagi sampai bicara dengan akrab bersama si pemilik acara. Di sisi lain, Violeta tidak mengerti kenapa Marcelo berdiri di depannya, menutupi pandangan Violeta dengan punggung dan bahu yang lebar. Violeta sudah menarik pelan jas Marcelo, atau berbisik agar Marcelo menyingkir, tapi tidak dihiraukan. Violeta kan penasaran bagaimana wajah asli Avandi, apakah sesuai dengan yang difoto. Lama tidak bertemu Tuan Aguero, ujar Avandi yang telah berdiri di depan Marcelo. Lama tidak bertemu juga Tuan Gauri, kau terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya, balas Marcelo. Tentu saja, aku bahkan menantikan pertandingan ulang. Felix yang mendengarnya terkejut. Marcelo pernah bertarung dengan Avandi, kenapa aku tidak mengetahui itu? Memang benar, Marcelo dan Avandi bertarung, tapi itu hanyalah permainan kartu, bukan pertarungan fisik seperti dugaan. Tamu undangan lain semakin memanas dengan situasi. Avandi Gauri akrab dengan Toretto, tapi terlihat mengancam saat di depan Aguero. Kau tahu apa artinya ini? Sepertinya Avandi Gauri berpihak kepada Toretto. Wah, Aguero akan segera habis. Sekuat apapun mereka melawan Gauri bersama dengan Toretto itulah tidak mungkin. Matteo yang sedikit kesal memberikan tatapan tajam kepada orang-orang yang sengaja bicara keras untuk menyulut emosi Marcelo. Mereka langsung menundukkan kepalanya dengan ciut. Aku tidak menyangka seorang Avandi Gauri akan datang ke pesta ulang tahun seperti ini. Kupikir kau tidak begitu tertarik dengan pesta, ujar Marcelo. Memang, tapi bagaimana bisa aku melewatkan hari bahagia rekan kerjaku? Avandi tersenyum. Rekan kerja? Marcelo menekan kalimatnya. Itu benar, Tuan Aguero. Gauri dan Toretto telah bekerja sama, ujar Felix penuh dengan nada sombong. Marcelo tersenyum. Begitu ya, kau menemukan rekan kerja yang tepat, Tuan Gauri. Aku harap kau juga bisa menemukan rekan kerja yang tepat, Tuan Aguero, balas Avandi. Terima kasih atas perhatianmu, Tuan Gauri. Avandi melirik ke arah belakang Marcelo. Ia lebih tinggi dari Marcelo, makanya dia bisa melihat Violeta meski hanya sedikit. Tuan Aguero adalah suami yang posesif ya? Marcelo tersenyum. Aku takut kau akan terpesona dengan kecantikan istriku. Secantik apa dia sampai aku tidak bisa melihatnya? Atau kecantikan luar biasa itu hanyalah omong kosong sehingga kau berusaha untuk menutupinya? Marcelo, Violeta menarik jas Marcelo. Marcelo menoleh. Tunggu tidak apa-apa. Violeta mendorong Marcelo dengan pelan agar memberinya celah untuk masuk di antara Marcelo dan Matteo. Violeta menampilkan dirinya depan Avandi dengan senyuman di wajah cantiknya. Selamat malam Tuan Gauri, aku Violeta Aguero, ujar Violeta.
Avandi terdiam. Ia memang sengaja tidak melihat foto Violeta agar jadi kejutan untuknya. Tapi dia tidak menyangka kalau Violeta akan secantik ini. Avandi sempat diam selama 3 menit tanpa memalingkan pandangannya dari Violeta yang mulai lelah tersenyum. Tuan Gauri, apa Anda baik-baik saja? Tanya Violeta. Avandi terkejut saat ia melihat sekeliling semua mata telah memandanginya. Nyonya Aguero, iya Tuan Gauri, apa aku membuatmu tidak nyaman? Rumor tentang kecantikan mawar merah Aguero tidak salah. Kebanyakan rumor akan dibesar-besarkan dari kenyataannya. Ini untuk pertama kalinya aku melihat rumor yang dibuat dengan tepat. Avandi melirik Marcelo. Sekarang aku mengerti Tuan Aguero. Jika aku menjadi dirimu, aku pasti bersikap lebih buruk daripada itu. Avandi mengulurkan tangannya kepada Violeta. Maaf atas ketidaksopananku ini. Bisakah aku memberimu salam? Violeta tersenyum. Tentu saja. Avandi menarik pelan tangan kanan Violeta. Kemudian memberikan kecupan singkat. Saat itu semua orang masih menatap mereka, sehingga pemandangan ini akan menjadi bom gosip untuk dunia sosial. Avandi bukan tipe orang yang akan memberikan salam seperti itu kepada wanita, tapi dia melakukannya pada Nyonya Aguero di saat dia bekerja sama dengan Toretto. Avandi melirik Marcelo. Pria itu hanya menunjukkan wajah datar. Violeta ikut melirik Marcelo. Tentu saja, Violeta tahu kalau Avandi hanya ingin memancing Marcelo. Makanya, Violeta cepat menarik tangannya setelah Avandi memberi salam. Tuan Aguero, biar ku beri satu saran. Jaga istrimu dengan baik. Aku yakin banyak serangga yang akan mengelilinginya nanti. Ujar Avandi. Tidak perlu memberikan saran seperti itu. Marcelo menarik tangan kanan Violeta yang tadinya dikecup oleh Avandi. Ia memberi kecupan yang sama di sana. Karena aku sudah melakukannya sejak dulu dan akan selalu melakukannya. Avandi memberikan senyuman kecil sebelum ia melangkah pergi bersama keluarga Toretto. Apa kau marah? Bisik Violeta. Tidak. Oh ayolah, jangan marah ya. Kau tahu kan kalau aku menolak salamnya, dia bisa makin menjadi. Marcelo menghela nafas. Digenggamnya tangan kanan Violeta dengan erat. Apa menurutmu aku terlalu posesif? Iya. Jawab Violeta tanpa beban. Violeta tertawa kecil. Tapi aku menyukainya kok. Kau terlihat imut saat posesif. Sepertinya hanya di matamu saja. Seseorang sepertiku bisa terlihat imut. Matteo telah menyingkir beberapa meter agar tidak menjadi nyamuk di antara mereka berdua.